Tuhan, kami berterima kasih pada pagi hari ini, hari Minggu, April 26, 2020. Kami berada di kampus BISOM Borneo School of Mission di Singkawang, dan kami akan segera melakukan live streaming. Kepadamu ya Tuhan, kami persembahkan akan segala yang kami bisa lakukan ini Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
Terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik. Terpujilah Engkau Yesus. Namamu besar. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Namamu besar. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja atas segala raja. Engkau baik Bapa, Kau yang kami sembah. Diagungkan namamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan melingkup. Bagai tanah gersang menanti
Shalom saudara-saudara semua. Kita bersyukur bahwa pada pagi yang indah seperti ini Tuhan memperkenankan kita untuk beribadah lagi kepadanya. Kita bisa memuji menyembah Dia, dan pada saat ini Tuhan berkenan untuk berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Saya ajak kita untuk tundukkan kepala sebentar untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah seperti ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah masing-masing pribadi-pribadi di rumah masing-masing juga Tuhan. Menyembah kepadamu Tuhan, bersekutu dengan Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Pada saat ini Tuhan, Roh Kudus berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan segala yang ingin Engkau beritakan kepada kami. Kami buka telinga hati kami Tuhan, kami buka hati kami siap untuk mengerti, percaya, dan terutama melaksanakannya dalam hidup kami. Hadirlah di tengah-tengah kami Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara, nama saya Pendeta Yonatan Tresna, dan minggu lalu kita sudah mulai suatu topik yang sangat penting, yaitu tentang keintiman dengan Tuhan. Suatu hal yang sangat penting bukan saja bagi kita, tapi juga terutama bagi Tuhan. Next, kita akan lihat apa yang sudah kita bicarakan minggu lalu, kita ulang sebentar, kemudian kita akan teruskan dengan pelajaran seterusnya. Jadi kita akan berbicara tentang keintiman dengan Tuhan, intimacy with the Lord. Saya akan membicarakan tentang 5 poin untuk mengetes, untuk melihat apakah sesungguhnya kita itu intim dengan Tuhan atau tidak. Oke, next kita lihat. Nah, contoh keintiman di bumi ini terutama tentunya antara suami istri. Dua pribadi yang tadinya tidak saling kenal, kemudian berkenalan, saling mengasihi, masuk dalam pernikahan, dan diharapkan selama pernikahan itu membangun keintiman di antara mereka. Juga kita melihat keintiman itu antara orang tua dan anak. Next, kita melihat ini antara suami istri. Kita sudah membahas ini, bagaimana mereka melewatkan banyak waktu bersama-sama. Berduaan bersama-sama, bercanda, berkelakar, bermain-main, berbicara, berkomunikasi, bergandengan tangan sambil berjalan-jalan melewatkan banyak waktu. Sejam 2 jam menyambut matahari terbenam dan sebagainya. Ini menunjukkan keintiman yang luar biasa yang bisa terjadi antara dua pribadi sebagai suami dan istri. Tapi bukan saja sebagai suami istri. Next, kita melihat antara orang tua dan anak. Kita lihat gambar kiri atas itu, seorang ibu dengan anak lakinya. Yang kiri bawah, kita melihat seorang ibu dengan 2 anaknya, laki dan perempuan. Kita melihat bagian kanan, seorang ibu dengan anak perempuannya. Kemudian seorang bapak dengan anak lakinya yang sudah remaja, dan seorang bapak dengan anak perempuannya, putrinya yang juga sudah remaja. Hubungan ini adalah hubungan intim antara orang tua dan anak. Mereka banyak bercanda, ada touching, ada jamahan, mereka berbicara, mereka berkomunikasi. Ini menandakan adanya keintiman yang luar biasa antara pribadi-pribadi. Next. Nah, kita melihat dengan Tuhan juga saudara dan saya bisa membangun keintiman, intimacy, hubungan yang erat dengan Tuhan. Datangnya dari mana? Datangnya pertama tentunya ditandai dengan perjumpaan. Ada pertemuan. Harus ada banyak. Next. Kita melihat pertemuan itu harus sering, lama, dan suka. Kalau pertemuan itu jarang, pertemuannya itu sebentar aja, 5 menit aja, dan kurang suka, maka tidak ada tanda-tanda keintiman antara seorang pribadi dengan Allahnya. Ini ciri pertama, harus sering, berkali-kali dalam hidup, harus lama, bukan 5 menit, bukan 10 menit, bukan seberapa jam, bukan setengah jam, bahkan berjam-jam. Dan kedua belah pihak, baik di pihak Tuhan dan di pihak manusia, sangat menyukai pertemuan ini. Kita lihat contoh-contohnya. Next. Yesus Kristus dalam Matius pasal 14 dan 23, Lukas 6 ayat 12, saudara bisa membaca bagaimana Yesus Kristus melewatkan waktu semalam-malaman untuk bersekutu dengan Bapaknya. Semalam-malaman itu berapa jam? 6 jam?
8 jam sepanjang malam suntuk itu. Sementara murid-muridnya tidur, Yesus Kristus menyendiri untuk bertemu dan berjumpa dan bersekutu dengan Bapaknya. Dengan Bapaknya, yaitu Allah yang di surga. Next, kita lihat contoh lain adalah Musa. Dalam ayat-ayat itu, kita melihat dalam Keluaran, dalam Ulangan, dalam hubungan Musa waktu dia membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Musa berkali-kali dia bersekutu dengan Allah dan persekutuannya luar biasa. 40 hari, 40 malam. Saudara bayangkan waktunya lebih dari 1 bulan. Bersekutu hanya bertemu, ngobrol, ngomong dengan Allah yang luar biasa. Kalau ada masalah, Musa meminta meratap. Kalau nggak ada masalah, Tuhan yang berbicara, Tuhan memberikan loh batunya, Musa membawanya. Jadi dia pengantara antara orang Israel dan Allah. Karena orang Israel belum bisa intim dengan Tuhan masing-masing. Hanya Musa aja yang bisa. Dan dia bahkan sampai 40 hari, 40 malam berpuasa. Sudah bayangkan berpuasa ya. Tentunya manusia biasa tidak mungkin berpuasa 40 hari, 40 malam tidak makan dan tidak minum. Luar biasa tidak minum itu. Biasanya kita sudah mati kalau kita berani berpuasa, tidak makan, tidak minum begitu lamanya. Tapi Allah tentunya memberikan kepada Musa kekasihnya itu anugerah yang luar biasa. Sehingga dia tahan, dia tidak sampai kehausan. Walaupun 40 hari tidak makan dan tidak kelaparan selama 40 hari tidak makan itu. Next, kita melihat ada seorang lagi, Henoh. Dalam Kejadian pasal 5 itu digambarkan kehidupan Henoh yang luar biasa. Dia juga mempunyai persekutuan yang luar biasa dengan Allah selama 300 tahun. Usianya cuma sampai 365. Ini pendek dibandingkan dengan tokoh-tokoh perjanjian lama yang lain. Hanya 365. Tapi bukan karena apa? Bukan karena dia sakit, dia kemudian meninggal atau apa. Karena Tuhan sendiri mengangkat dia. Dia tidak pernah mengalami maut. Karena dia mempunyai hubungan yang intim, yang erat dengan Allah selama 300 tahun. Nah ini ciri-ciri atau ciri yang pertama ini. Saudara mengatakan diri saudara intim dengan Tuhan. Seorang pendeta mengatakan dia seorang yang intim dengan Tuhan. Harus cirinya itu sering, lama, dan suka berjumpa dengan Tuhannya. Kalau ini nggak ada, bohong. Kita berdusta kalau kita mengatakan diri kita dengan intim dengan Tuhan. Dan minggu lalu kita sudah bahas bagaimana Allah sangat jealous. Allah cemburu, jangan sampai waktu ini dikorupsi. Jangan sampai dikurangi waktunya. Sebab memang kalau orang tidak terbiasa intim dengan Tuhan, lebih senang masak, lebih senang nyapu. Siswa-siswa saya juga lebih senang mencangkul daripada bersekutu, berdoa, ngobrol dengan Tuhannya. Tapi ini tanda keintiman. Sering, lama, dan suka. Seperti saudara tahu, di antara siswa-siswa di Besop ini, kami mewajibkan mereka itu. Pertama mewajibkan, tapi diharapkan bukan karena kewajiban ini. Mereka melewatkan waktu dengan Tuhan. Diharapkan mereka itu sendiri nanti suka menikmati hubungan persekutuan dengan Allah, ini perjumpaan dengan Allah. Dan lama, tahan lama. Tidak dikorupsi waktunya. Dan sering dengan Tuhan. Nah, ini ciri yang pertama. Next. Kita melihat sekarang ciri yang kedua. Dalam keintiman dengan Tuhan itu ada dialog terus menerus. Next. Bukan hanya tentang hal-hal yang besar. Bukan hal-hal yang gede. Bukan tentang hal-hal nasional. Bukan tentang virus ini yang sekarang kita sedang alami. Bukan hal yang gede seperti itu. Bukan tentang negara-negara lain. Negara seperti di Cina atau di Rusia atau di Amerika atau di Eropa. Bukan hal-hal yang besar. Tapi hal-hal yang sederhana. Berbagi perasaan, feeling, sharing feeling kita. Emosi kita, perasaan kita dengan Allah. Itu yang ada dalam dialog dengan Tuhan ini. Dan itu yang sangat dinikmati oleh Allah kita. Seperti tadi gambar daripada orang tua dan anak
orang tua sangat menikmati anaknya kalau anaknya itu bercanda sama papanya atau mamanya. Meluangkan waktu untuk bercanda, berpelukan dengan papa mamanya, saling mengatakan sayang, perasaan itu jauh lebih penting bagi papa mamanya daripada anaknya itu bekerja, masak, membersihkan kamar mandi, membersihkan halaman di luar. Sangat lebih berharga bagi papa mamanya kalau anaknya itu mau duduk di pangkuannya, bercanda, berbicara, berbisik-bisik secara mesra. Bukan hal-hal yang gede yang dibicarakan ya. Ciri daripada dialog terus-menerus itu kita tidak mampu selama 2 jam, 3 jam, 4 jam sehari itu ngomong hal-hal yang nasional, internasional, enggak mampu kita. Tapi kita diharapkan sharing pengalaman pribadi, perasaan pribadi. Bukan hal besar, tapi hal yang kecil juga. Next. Ada canda, ada kolokan. Saya sering mengatakan kepada siswa-siswa, yuk ini saatnya kita bercanda ria dengan Tuhan. Mari kita berkolokan ria. Kata-kata kolokan. Bercanda. Saling mengasihi. Bermanja-manja dengan Tuhan. Ini ciri dari keintiman dengan Tuhan yang sering tidak dimengerti oleh orang-orang yang tidak pernah intim dengan Tuhan. Apa-apaan itu? Kok bercanda sama Tuhan? Tuhan kok diajak bercanda itu gimana itu? Apa-apaan kok berkolokan ria? Kok bermesra-mesraan sama Tuhan? Apa-apaan itu? Malah masa Allah yang begitu luar biasanya diajak bercanda. Mereka tidak bisa mengerti bahwa ini kehendak Allah ini. Mereka tidak bisa mengerti. Mereka mengertinya hubungan kita sama Allah yang maha besar itu seperti hubungan kita dengan presiden negara kita. Tentunya kita tidak bercanda-canda dengan bapak presiden ya. Masa kita rakyat kecil bercanda dengan bapak presiden? Masa presiden ada waktu? Tapi tidak demikian dengan Allah. Untuk hubungan yang intim dengan Allah itu harus ada pembagian, sharing perasaan, saling berbagi perasaan, dan kata-kata bercanda atau kolokan atau bermesraan ria itu. Next. Ada kata-kata indah yang harus didapati pada waktu Tuhan berbicara dengan kita dan kita berbicara kepada Tuhan juga. Kata-kata indah ini kembali yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang tidak pernah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan ini. Next. I love you. Nah, saudara-saudara, oleh anugerah Allah kita diberi kata-kata, rangkaian kata-kata yang khusus diberikan kepada kita. Saya suka sekali menggunakan kata I love you. Walaupun saya mengatakan sampai 1000 kali. Enggak habis-habisnya. Tiap kali ngomong I love you kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus, itu menggetarkan hati. Kata-kata sederhana aja, I love you itu. Nah, Allah akan memberikan kepada saudara-saudara kata-kata khusus juga. Frase-frase yang khusus, yang Allah ingin saudara ucapkan kepadanya terus-menerus. Yang kata-kata indah itu ya. Nah, biasanya kalau 2 orang lagi berpacaran, yang lagi membangun keintiman, ada poin-poin itu ada. Mereka tidak berbicara tentang hal-hal gede-gede ya. Mungkin orang tua kita bengong ini. Kamu, Joni, ngobrol sama Susi, bisik-bisik 4 jam itu ngomong apa aja? Ngomong hal gede, ngomong hal yang terjadi internasional tidak. Lalu ngomong apa aja? Yaitu kata-kata spesial, kata-kata indah itu. Yang nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sebagai sweet nothings. Hal-hal yang sebetulnya nggak ada maknanya yang penting, tapi itu manis sekali. Sweet nothings. Ini yang ada juga antara orang-orang yang intim dengan Tuhannya. Jadi ada dialog terus-menerus. Kalau nggak ada dialog, nggak mungkin kita itu intim dengan Tuhan. Tidak ada pertemuan untuk bercakap-cakap, saling ngomong itu tidak mungkin. Kita bisa menjadi intim dengan Tuhan. Next. Keintiman Tuhan dengan Tuhan itu ditandai juga dengan bahasa
atau sinyal rahasia yang tidak dikenal oleh orang lain. Ini sama seperti dua orang berpacaran. Ini anak-anak sekolah minggu kenapa tahu bahwa kakak A ini lagi pacaran dengan kakak B? Kenapa? Taunya anak-anak sekolah minggu kok pinter ya. Mereka belum mengerti tentang hal berpacaran, masih kecil-kecil ya. Masih SD begitu, kok tahu ya bahwa kakak A ini pacarnya kakak B, kakak C itu pacarnya kakak D. Kenapa? Ya karena mereka melihat mereka itu saling berkomunikasi, senang berkomunikasi, senyum, suka, senyumnya banyak, ngomongnya hanya bisik-bisik aja. Apa yang diomongin sih? Mereka nggak mengerti apa yang diomongin. Sebab ada bahasa atau sinyal rahasia yang hanya dikenal oleh dua pribadi ini. Demikian juga kita dengan Allah. Hanya kenal dua bahasa atau hanya dikenal berdua ini, bahasa atau sinyal rahasia ini. Next, kita lihat contoh-contohnya ya. Jadi ada canda kolokan tadi sudah kita bahas. Domba-domba mengenal suara gembalanya. Kita coba ke halaman berikutnya dulu. Halaman berikutnya. Nah, dalam Yohanes pasal 10 ini ayat-ayat tentang gembala yang baik ini. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Perhatikan, domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ya, kita yang hidup di kota besar tidak mengerti ya. Kenapa domba-domba itu dikasih nama? Kita ngerti kalau anjing kita punya anjing cuma 1, 2, 3, ya masing-masing punya nama sendiri. Dan tidak pernah salah itu. Anjing-anjing itu kalau yang namanya bukan Lucy, dipanggil Lucy, dia nggak akan datang. Kok bisa tahu ya? Anjing-anjing kita dipanggil masing-masing menurut namanya. Tapi ternyata domba-domba juga begitu. Karena kita, ya saya yang tinggal di kota besar di Jakarta tidak mengenal ini, peternakan ini. Hubungan intim, hubungan erat antara gembala dan dombanya. Kok gembala kok punya nama yang khusus ya? Kenapa domba atau kambing itu kok dikasih nama masing-masing ya? Mungkin namanya sesuai dengan cirinya ya. Yang hidungnya hitam, hidung hitam. Mungkin ada telinganya satu tidur atau satu tegak saja. Telinga tegak satu. Dia tahu dia yang dipanggil. Ayat yang keempat dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Kembali ditekankan keintiman antara domba-domba dan gembala itu. Mereka mengenal suaranya. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Tidak kenal, tidak mau mereka ikuti gembala itu. Mereka hanya mau mengikuti gembala yang sudah intim, yang sudah berjalan seharian, tidur. Kalau ini tentunya kita kurang mengerti dengan peternakan di Indonesia dibandingkan di Timur Tengah. Timur Tengah kan tanahnya banyak, gersangnya jauh, mereka harus berjalan jauh untuk cari rumput yang hijau. Kalau di Indonesia kan di mana aja banyak kita lihat rumput yang hijau ya. Jadi domba-domba atau kambing-kambing tidak perlu digembalakan. Tapi di Israel tidak bisa. Di Timur Tengah itu tanahnya itu jauh. Mungkin berjalan 2-3 km baru sampai ke rumput yang hijau. Dan mereka tidak mau ikut orang yang nggak kenal. Mereka hanya mau ikut gembala yang mereka sayangi karena mereka sudah memiliki hubungan yang intim, yang suaranya sudah dikenal. Nah, waktu saya masih di Jakarta, masih kecil, ayah kami ada 5 bersaudara, ayah kami pun naik sepeda motor untuk ke kantornya, untuk pulang pergi ke kantornya, dan tentunya motor itu mempunyai suara keunikan, walaupun kita sebagai manusia, anak-anak tidak bisa mengenali suara motor satu dibandingkan suara motor yang lain. Tapi pada waktu itu kami mempunyai seekor anjing. Anjing sederhana aja. Bukan anjing yang
pedigrinya atau yang turunannya hebat luar biasa, bukan anjing sederhana, biasanya kita sebut sebagai anjing kampung aja, sederhana aja, tapi dia sudah lama ikut kami dan dia juga kenal akan papa dan dia juga kenal motornya. Jadi suatu sore ketika kita anak-anak lagi bikin PR-nya di ruang depan dan anjing itu sedang tiduran di lantai. Tiba-tiba kita semua sedang sibuk dengan kegiatan kita masing-masing. Tiba-tiba anjing itu berdiri, telinganya berdiri dan mulai gonggong-gonggong. Kita heran nih kenapa? Gonggong-gonggong. Lalu agak lama setelah itu baru kedengaran suara motor papa kita masuk ke halaman rumah. Tapi anjing itu sudah dengar dan dia bisa membedakan suara motor papa dengan motor-motor lain yang lalu lalang di depan rumah. Mereka tidak kenal, mereka tidak mengenal dan mereka tidak mau berdiri bangkit telinganya berdiri dan gonggong-gonggong gitu, tidak mau. Tapi begitu mendengar motornya papa, langsung berdiri, walaupun papa mungkin masih di jalan yang lain ya, baru belok ke jalan kami. Masih mungkin 5 menit, kemudian baru masuk halaman rumah kami. Tapi 5 menit sebelumnya dia sudah dengar, mungkin lamat-lamat suara pelan begitu daripada motor, daripada papa kami. Dan dia tahu itu motor papa yang sudah berdiri. Kok bisa tahu ya? Kita yang manusia tidak bisa tahu. Anak-anak tidak bisa mengenali suara motor papanya. Tapi anjing bisa mengenali. Itu luar biasanya ya. Dan dia tahu ini bosnya. Papa kami akan pulang. Dan dia berdiri, dia menyambut, kemudian dia gonggong-gonggong. Dan ketika akhirnya papa masuk halaman rumah kami, wah dia lompat-lompat. Dia menyambut tuannya atau bosnya dengan gembira. Dia mengenal suara motor papa, bukan suaranya papa. Suara motor papa, tentunya suara kita masing-masing tentunya dia mengenali juga ya. Tapi dia terutama mengenali juga suara motor papa. Itu luar biasanya ini, anjing ini ya. Nah, suatu saat saya baca suatu cerita di sebuah majalah tentang seorang yang lagi berjalan di daerah pegunungan, dia duduk di satu bukit, lalu dia lihat ke depan. Dilihat di bawah itu ada lembah, lapangan rumput, yang rumputnya hijau begitu. Sedang dia nonton begitu, dia duduk sambil menikmati cuaca waktu itu. Tiba-tiba dia lihat dari sebelah timur itu satu gerombolan domba-domba. Memang ada gembalanya. Misalkan ya, ini angkanya saya ambil acak aja ya. Misalkan ada 100 ekor domba datang ke lapangan rumput itu, lalu makan, mereka bercampur gitu, makan sementara gembalanya menunggu mereka. Enggak lama lagi saya lihat, atau si penulis mengatakan dari sebelah barat datang lagi sekelompok domba-domba. Mungkin misalkan kita ambil angka yang acak aja, 100 ekor juga. Enggak lama lagi kemudian datang sekelompok lagi dari sebelah utara. Gembala dengan domba-domba kira-kira 100 lagi. Wah, dan 300 domba itu campur di tengah-tengah makan rumput hijau itu. Dan ketiga gembala itu menunggu masing-masing. Nah, si penulis kemudian bingung, heran ya. Gimana nanti memisahkannya ya? Gimana domba itu tahu ini dombaku, itu bukan dombaku, ini dombaku, itu bukan dombaku. Caranya memisahkan gimana nanti? Kan 300 ekor domba yang begitu banyak kecampur semua itu, gimana bisanya? Setelah cukup lama domba-domba itu makan, kemudian tiba-tiba dia melihat seorang gembala itu berdiri. Misalkan gembala yang dari timur ini, dia mulai balik lagi ke arah dia datang, dia sambil berdiri sambil nyanyi. Waktu nyanyi itu domba-dombanya, domba-domba kelompoknya ngumpul di belakangnya gembala itu dan ikut keluar. Kemudian gembala yang dari barat ini juga dia berdiri, kemudian dia nyanyi juga. Dan domba-dombanya ikut 100 ekor, domba-dombanya itu ikut juga. Demikian juga kelompok domba yang ketiga. Saudara melihat, tidak ada kesulitan
memisahkan 3 kelompok domba itu. Karena dombanya itu sesuai dengan firman Allah itu, suara orang asing tidak mereka kenal, mereka tidak mau ikut. Tapi gembalanya yang mereka kenali suaranya itu mereka ikut. Jadi gampang aja memisahkan 300 domba yang kecampur baur itu, gampang aja. Si gembalanya hanya berdiri lalu teriak aja sambil nyanyi sambil teriak, suaranya keras begitu, domba-dombanya dengan sendirinya ngikuti. Mereka domba tidak mau ikuti kelompok lain karena suara gembala yang lain tidak mereka kenal. Nah, ini luar biasanya. Ini kata-kata bagaimana Yesus yang adalah gembala yang baik dan kita semua domba-dombanya, kita mengenali suara gembala kita itu. Kita tidak mau suara gembala palsu atau gembala gadungan atau pencuri itu, kita tidak mau ikut suara mereka. Kita hanya mau dan kenali suara gembala kita. Kita kembali ke atas. Nah, jadi keintiman dalam Tuhan itu ada bahasa atau sinyal rahasia. Domba mengenali suara gembalanya dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Nah, sering kalau kita dengar seorang yang mempunyai hubungan yang baik sama Tuhan, itu dia ngomong tiba-tiba mengatakan, Roh Kudus berbisik kepada saya. Jadi ada bisikan Roh Kudus. Kok tahu ini? Yang ngomong itu Tuhan ini. Dan bisikan Roh Kudus itu bukan suara yang aneh, yang janggal, yang mengajarkan menghendaki suatu hal yang aneh. Tidak. Orang-orang yang intim dengan Tuhan itu juga bisa dengar suara Allah melalui mimpi-mimpi. Tadi malam aku mimpi ini. Tuhan ingin berbicara begini. Ada juga yang mengatakan suara batin. Dia merasa ada suara yang berbicara di batinnya. Kita orang yang tidak kenal, tidak mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, kita yang bukan dia tentunya nggak ngerti itu. Apa itu suara batin? Impresi, ada penekanan dalam hatinya yang tiba-tiba dia rasakan. Yang dia tahu ini suara daripada gembalanya. Dan sering kata yang kita dengar itu kata sejahtera. Itu untuk mengecek apakah ini suara gembala atau tidak. Waktu seorang masuk di suatu rumah, saya kok nggak sejahtera di sini ya. Ayo ikut klub ini, yuk ikut kelompok ini. Saya kok nggak sejahtera ya. Dan dia nggak mau ikut, karena tidak ada rasa sejahtera itu. Dia merasa ini tidak dikehendaki Tuhan. Sebaliknya seorang masuk ke suatu rumah, misalkan tiba-tiba dia merasa, saya kok nggak sejahtera di sini ya. Ada apa ya? Dia mungkin tanya kepada tuan rumah, apa bapak masih simpan jimat-jimat? Oh enggak, kami enggak pernah simpan jimat, sudah lama dulu sudah dibuangin. Apakah tanya sama ibu rumah tangga juga, apakah ibu masih simpan ada jimat-jimat di sini? Oh enggak, rasanya sudah enggak ada, sudah kami bakar semuanya. Tapi tiba-tiba mungkin salah seorang daripada mereka mengatakan, oh iya ya, mungkin masih ada satu. Mereka cepat-cepat masuk ke kamar tidur di rumah mereka, buka pintu lemari pakaian mereka, buka lacinya, dan di ujung, di bagian paling dalam dari laci itu masih ada satu jimat yang belum dibakar. Kok tahu ya? Si hamba Tuhan ini kok tahu ya? Dia kok tahu di rumah yang gede itu, yang semuanya rasanya sudah bersih, sudah beres itu, kok masih ada jimat ya? Dan kalau ditanya, kok Bapak kok bisa tahu? Ya rasanya saya kok nggak sejahtera di sini ya. Nah, itu kekhususan bicara suara Roh Kudus yang didengar seorang secara khusus. Sama seperti dalam Alkitab, Paulus sering berbicara, Roh Kudus berbicara kepada Paulus, Roh Kudus berbicara kepada Filipus, kamu pergi ke jalan ini. Gimana dia taunya? Mungkin dia dengar suara yang audible, bisa didengar oleh telinga. Sama seperti waktu Paulus bertobat, orang-orang sekitarnya dengar suara gemuruh tapi tidak dengar suara Yesus Kristus berdialog dengan Paulus sendiri. Ini adalah bahasa-bahasa rahasia, sinyal rahasia yang sering ada antara orang-orang yang intim dengan Tuhan dan Tuhannya. Kalau kita melihat dalam keluarga ya, ini ada bapak, ibu, dan anaknya. Bapaknya sudah mau berangkat ke kerja, kemudian sudah dia pamitan, ya sampai ketemu nanti malam ya. Tiba-tiba mamanya berkata begini, jangan lupa ya,
Anak itu dengarkan itu. Mamanya mengatakan jangan lupa ya. Kemudian papanya jawab, heeh. Lalu mamanya setengah senyum. Tidak kedipkan matanya, mungkin hanya setengah kedipan aja. Hanya nutup sedikit aja. Nah, papanya kemudian ke kantor. Pulangnya dari kantor, papanya bawa satu pakaian, satu gantungan pakaian dari laundry. Bawa pulang ke rumah. Nah, anaknya kan bingung. Ma, tadi mama ngomong apa sama papa itu? Jangan lupa ya, itu lupa apa, Ma? Mama ngomong apa sama papa? Dan papa kok ngerti ya? Papa kok jawabnya kan, heeh, kok ngerti ya? Mamanya dengan gitu banyak ketawa aja. Kamu Joni, kamu anak kecil, udah. Ini rahasia antara papa dan mama. Diketawain, kamu anak kecil kok pengen tahu aja ya? Sebab itu ini dialog rahasia antara papa dan mama. Dan antara kita dengan Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, ada dialog rahasia seperti itu juga. Yang orang lain tidak akan kenal. Kok bisa tahu ya? Kok bisa tahu ini bukan kehendak Tuhan ya? Kok bisa tahu daerah ini bukan daerah yang dikehendaki Tuhan? Atau gereja ini bukan tempat yang mereka harus beribadah? Kok bisa tahu ya? Tuhan ngomong apa ya? Ya kadang-kadang mereka hanya mengatakan, ya kok saya nggak sejahtera ya beribadah di tempat ini ya? Kok saya nggak sejahtera ya datang ke persekutuan doa ini? Kok saya nggak sejahtera ya masuk gedung ini atau masuk mall ini ya? Gimana? Ini bagi orang nggak ngerti itu, apa sih sejahtera itu? Apa sih sejahtera itu? Ada-ada aja kamu ini. Tapi itu bahasa rahasia, sinyal rahasia antara dua orang yang hanya dikenal oleh dua orang yang erat secara pribadi. Kadang-kadang cowok dan cewek juga hanya setengah ketip aja, nggak sampai matanya tutup waktu kedip itu, hanya setengah kedip aja. Ceweknya sudah senyum-senyum aja, sudah tahu apa yang dimaksudkan si cowoknya ini. Ya kok tahu gimana ya? Ya karena mereka sudah intim, sudah tahu, sudah punya bahasa atau sinyal rahasia. Demikian juga kita dengan Allah bisa punya bahasa dan sinyal rahasia ini. Next. Kiriman Tuhan juga ada pujian, kata-kata mesra, tidak ada kata-kata kasar tentunya ya. Antara cowok dan cewek yang sedang berpacaran dan saling mengasihi, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada kata-kata makian, tidak ada kata-kata yang menyakitkan hati. Adanya kata-kata mesra, adanya pujian-pujian. Sama seperti waktu kita memuji, menyembah Tuhan, itu harus datang dari hati yang seperti dari itu tidak bisa dibohongin tentunya ya. Seorang bisa nyanyi dengan indah, suaranya indah bisa. Seorang bisa kata-katanya itu rasanya mesra. Seperti kalau sudah dengar lagu-lagunya Elvis Presley dulu ya. Kalau dia nyanyi itu, nyanyi rohani. Elvis Presley, penyanyi terkenal itu nyanyi rohani. Ada kata-kata pujian, tapi saya tidak tahu. Kita tidak bisa menduga hatinya Elvis Presley waktu dia nyanyi seperti itu, perasaannya gimana ya. Dan itu tidak bisa dibohongin. Allah kita tidak bisa dibohongin. Allah kita tahu kalau kita itu lurus atau kita itu munafik. Allah tahu. Kita punya integritas lurus seperti ini. Lihat jari saya ini lurus, integritas. Atau kita itu bengkok. Dan Allah nek kalau kita itu bengkok. Allah sebel. Allah muak kalau kita itu menggunakan kata-kata yang indah, memuji dengan lagu-lagu pujian penyembahan dengan kata-kata indah, tapi hatinya itu bengkok. Itu bikin muak Tuhan. Next. Nah, kita lompat satu halaman lagi, kita lihat Roma ini. Roma 8 ayat 15. Ini ayat yang luar biasa. Sebab kamu, kata Paulus ya, tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Saudara-saudara tidak boleh takut. Kita takut kepada Tuhan, tapi takut kepada Tuhan itu bukan takut yang ngeri ya. Bukan takut merinding seperti kita lihat hantu begitu ya. Kamu tidak menerima roh perbudakan menyebabkan kita takut kalau kita nggak berbuat, takut digebuk, takut dipukul, takut ditempeleng sama Tuhan. Tidak. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi kita itu jadi anak Allah karena apa? Bukan kita ngaku-ngaku, ya orang-orang Kristen kok berani ya ngaku-ngaku anaknya Allah, ngakunya anak Allah, ngaku Allah itu Allah yang luar biasa kok jadi bapaknya, kok ngaku-ngaku ya.
Bapa di dalam surga? Bukan, kita bukan ngaku-ngaku. Kita itu diberi hak. Bahkan bukan saja diberi hak, kita didorong oleh Roh Kudus. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kemampuan kita itu untuk teriak, Bapak, panggil dia itu Bapak. Itu datangnya dari Roh Kudus. Bukan kita sewenang-wenang. Saya sewenang-wenang. Saya mengaku Allah sebagai Bapak kita. Mengapa kau? Ngiri ya? Enggak. Kita itu ngomong Allah itu sebagai Bapak karena kita diberi hak oleh Roh itu. Bahkan disuruh, bahkan didorong oleh Roh itu kita untuk panggil dia itu Bapak. Kamu tidak menerima roh perbudakan. Allah bukan Bapak yang menakutkan kita sebagai budak begitu ya. Kita harus tersungkur terus di hadapan dia. Enggak. Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kita menjadi anak-anaknya. Anak-anak yang mesra. Anak-anak yang sangat berharga di hadapan Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapak. Nah, kata Aba itu sama dengan Bapak. Artinya sama. Cuma kata Aba itu kata, dalam bahasa Inggrisnya itu kata endearment. Kata mesra. Kata mesra untuk Bapak. Kata mesra untuk Bapak bagi saudara itu apa? Coba kita lihat halaman sebelumnya. Nah, Aba itu kata mesra untuk Bapak. Kalau daddy itu bahasa apa saudara-saudara? Bahasa Inggris, ya kita panggil papa kita itu daddy, bukan father. Kalau papi bahasa apa? Belanda, ya papi bahasa Belanda. Babe bahasa apa? Bahasa Betawi. Orang Betawi itu kalau panggil papanya secara mesra adalah babe, babe. Amang, kalau Amang orang apa? Bukan. Amang itu orang Batak. Orang Batak panggil papanya secara mesra itu Amang. Kalau Abah itu orang Sunda. Panggil papanya secara mesra itu Abah. Pace orang apa? Orang Papua ini. Waktu saya tanya sama orang Papua, mereka mengatakan panggil papa kalau mau mesra itu Pace. Nah, kalau saya tanya sama Anda semua yang orang Dayak ini, panggil papa mesranya apa? Apa? Wah, itu harus diketik tambahan itu, apak ya. Apa. Jadi tiap suku itu mempunyai panggilan khusus kemesraan kepada papa, bapak, daddy, papi, babe, amang, abah, pace, apa. Luar biasa. Ini yang Roh Kudus yang minta kita, jangan panggil dia itu Bapak kami yang di dalam surga. Enggak, panggil dia itu Abah, Papi, Daddy. Saya senang karena saya mengerti bahasa Inggris, saya senang panggil dia itu Daddy. Bahasa Belanda juga waktu saya kecil saya dibesarkan pakai bahasa Belanda, jadi saya suka kata papi itu, papi, Daddy. Saudara, dengan kekhususan, kekhasan suku masing-masing. Mungkin ada yang apa, babe, amang, abah, pace. Tapi ini bisanya, ini bukan kurang ajar. Panggil Allah itu papi itu bukan kurang ajar. Panggil Allah itu pace itu bukan kurang ajar. Panggil Allah itu babe itu bukan kurang ajar. Tapi itu justru dorongan daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang mendorong kita. Ayo kalau panggil dia itu yang mesra. Jangan panggil Bapak kami yang di dalam surga. Tapi babe, be. Aneh ya, asik ya. Agama lain tidak ada yang memberikan keintiman seperti ini. Next. Nah, satu lagi, next. Nah, kita lihat serafim, malaikat-malaikat di surga itu panggilnya dia apa? Kita lihat dalam Yesaya pasal 6 ayat 2 dan 3 ini ya. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. Mungkin mereka menganggap tidak layak. Mata mereka itu mau melihat wajah Allah Bapa yang sangat kudus itu jadi ditutupi matanya. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Mungkin mereka merasa gak layak, Allah masa lihat kaki kami. Tutupi kakinya. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang.
Dan mereka berseru kepada seorang katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ini kudus, 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 kuduslah Tuhan itu udah berapa tahun kira-kira serafim itu teriak-teriak seperti itu? Udah ribuan tahun teriak aja, kudus, kudus, kudus. Kok tahan ya? Banyak pendeta yang mau menggambarkan surga itu seperti apa, mereka nggak tahan. Masa di surga itu kita hanya menyembah Allah atau apa, nggak bosan menyembah Allah? Mestinya ada makan-makannya juga ya. Mau makan apa di surga itu? Mestinya ada tidurnya juga ya. Mau tidur ngapain? Tidur. Mestinya ada kerjanya juga. Mau nyangkul apa di surga itu? Ya kan nggak enak kan, membosankan kalau hanya menyembah Allah. Tapi kita melihat bahwa malaikat-malaikat itu sudah ribuan, mungkin jutaan tahun menyembah Allah. Ngomongnya hanya kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Aneh ya, luar biasa ya. Jadi saudara nanti siap belajar di sini untuk menyembah Allah, sebab nanti saudara di sana itu menyembah bermiliar-miliar tahun itu kita menyembah Allah dan tidak ada habis-habisnya, tidak ada bosannya. Saudara itu kerjanya hanya menyembah Allah. Sama seperti malaikat-malaikat itu hanya terbang-terbang sekeliling tahta Allah Bapa dan teriak-teriak kudus, kudus, kuduslah Tuhan itu. Nah, kita kembali ke jadi untuk serafim kita dengar mereka itu teriak kudus, kudus, kudus. Ini saya berfantasi ria aja. Misalkan ada satu serafim kecil itu, cewek itu ya. Nah, kita tentunya tahu dalam Alkitab tidak ada serafim kecil. Semuanya serafim waktu diciptakan sudah dewasa semua ya. Nggak ada anak serafim, nggak ada serafim yang baru dilahirkan, nggak ada hubungan seks dan sebagainya ya. Tapi misalkan ini kita berfantasi ria aja, ada serafim kecil itu. Dia tahu bahwa dia harus menyembah Allah juga, dia keliling putar-putar dengan sayapnya yang kecil, putar-putar tahta Allah dan berteriak juga kudus, 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 kuduslah Tuhan, kudus, kudus, kudus. Itu sudah ribuan tahun ya. Tapi dia kemudian lihat ada satu makhluk yang lain. Siapa itu? Manusia. Ngomongnya kok nggak kudus, kudus, kudus ya? Kok aneh ya? Ngomongnya kok I love you, aku mengasihi engkau Tuhan, aku mengasihi engkau Bapa, nah dia dengerin ya, deket-deket ya, dengerin. Waktu kita itu menyembah Allah nanti di surga ya, kita bersama-sama dengan serafim itu, kita mengatakan I love you God, aku mengasihi engkau Allah. Tapi tiba-tiba Roh Kudus kasih bisikan dalam hati kita, kurang mesra itu. Oh, kurang mesra ya? Oke, I love you Lord, aku mengasihi engkau Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus kasih kata-kata lagi dalam hati kita, kurang mesra itu, kurang mesra panggil aku Tuhan. I love you Father, aku mengasihi engkau Bapa. Tiba-tiba Roh Kudus masih ngomong lagi, kurang mesra lagi, kurang mesra lagi. Kita mengatakan, I love you Daddy, I love you Papi. Aku mengasihi engkau Abba, aku mengasihi engkau Babe, aku mengasihi engkau apa? Aku mengasihi engkau Pace. Wah, baru hati kita itu. Karena itu Roh Kudus yang membuat kita mampu mengatakan panggil dia itu Abba itu bukan siapa-siapa, bukan maunya kita. Itu Roh Kudus yang mendorong kita untuk panggil. Jangan panggil aku Allah Bapa yang di surga, Bapa yang di surga. Walaupun itu nggak salah juga. Jangan panggil aku Tuhan yang berada di kerajaan surga, bukan. Jangan panggil aku Bapa, panggil aku Abba, panggil aku Daddy, panggil aku Papi. Jadi, saudara diberi hak oleh Roh Kudus sendiri untuk panggil secara mesra. Nah, waktu si serafim kecil itu dengar kita itu menyembah Allah dengan I love you Daddy, I love you Papi, aku mengasihi engkau Papi, aku mengasihi engkau apa? Wah dia, mungkin enak juga ya, ikut-ikutan ya. Dia ikut-ikutan, dia berhenti ngomong kudus, 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 dia ikut-ikutan I love you Papi, enak juga ya. Aku mengasihi engkau
Daddy. Enak juga ya, aku mengasihi engkau Abah. Enak juga ya, aku mengasihi engkau Pace. Enak juga ya. Wah dia, karena dia dapat penemuan baru, dia bergembira putar-putar sekeliling tahta itu. Aku mengasihi engkau Abah, aku mengasihi engkau Babe, aku mengasihi engkau Papi. Dia menikmati itu. Tapi lagi dia terbang-terbang, tiba-tiba namanya dipanggil keras. Audrey. Ternyata Allah Bapa itu panggil namanya, dia keras gitu. Dia kaget, dia cepat-cepat mendekati tahta Allah Bapa. Audrey, siapa kasih hak kamu panggil aku Papi? Anakku Yesus Kristus tidak pernah mati bagi kamu. Kamu tidak pernah, aku akan jadi anakku sendiri. Wah dia kaget, dia gemetaran. Sorry, ampuni aku Tuhan. Lalu dia kembali ke kudus. Karena apa? Karena Yesus Kristus tidak pernah mati buat malaikat-malaikat. Yesus Kristus tidak pernah mati menanggung dosa malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat berdosa juga. Iya, malaikat berdosa. Dan yang dosa yang besar itu adalah jadi setan itu ya. Yang menantang Allah. Malaikat-malaikat si Serafim ini tidak pernah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kita yang ditebus oleh darah Kristus. Kita yang diberi hak menjadi anak-anak Allah. Serafim tidak pernah diberi hak menjadi anak-anak Allah. Ini luar biasanya. Kasihnya Allah Bapa kepada kita begitu luar biasa ya. Kita sungguh-sungguh boleh panggil dia itu sebagai papi, daddy. Yang tidak diberi hak, tidak pernah diberi hak kepada malaikat-malaikat, serafim, terafim. Semuanya malaikat berlaksa-laksa malaikat tidak pernah diberi hak panggil dia itu daddy. Kita diberi hak. Luar biasa ya saudara-saudara ya, anugerah Allah kepada kita ya. Next. Nah, kita melihat sekali kelima. Dalam keintiman antara dua orang itu harus ada favorit. Ada perasaan favorit. Prioritasnya harus tinggi. Seorang cowok yang cinta sama ceweknya, waktu berpacaran, ceweknya harus punya prioritas tinggi yang utama dalam hidupnya. Dalam hubungan suami istri juga, suami harus menganggap istri nomor satu, tidak boleh nomor dua. Ya tentunya setelah Allah nomor 2 ya. Tidak boleh nomor 3, nomor 4 begitu. Tidak boleh ada wanita lain. Tidak boleh juga mertua. Tidak boleh papa mama itu mengalahkan kedudukan suami atau istri itu. Anak-anak juga favorit bagi orang tua yang mengasihi dia. Anak-anak juga menempati prioritas yang tinggi. Next. Nah, sekarang kalau saya tanya saudara-saudara yang muda-mudi ini ya, pacar sama ibu, mana prioritasnya lebih tinggi bagi seorang cowok? Pacarnya atau ibunya? Salah. Kalau ibu itu salah. Pacar jauh lebih tinggi, prioritas lebih diutamakan oleh seorang cowok daripada mamanya. Kalau tiba-tiba dia lagi baca-baca nonton televisi, tiba-tiba HP-nya berdering, diangkat, oh ini pacarnya. Pacarnya mengatakan, tolongi aku dong, aku perlu pergi ke mall. Perlu pergi ke Gramedia, beli buku ini, buku pelajaran. Tolong anterin aku ya. Ya. Sebentar ya. Setengah jam saya sampai di rumahmu ya. Langsung dia itu pergi, langsung bawa ceweknya ke mall, pergi ke Gramedia untuk hanya beli satu buku tulis saja atau satu buku pelajaran saja. Tapi mama-mama gimana? Mama pada marah ini. Ini kalau cewekmu ajak kamu pergi langsung berangkat, langsung lompat motormu. Kalau mama minta kamu pergi ke mall untuk belanja, kamu ogah-ogahan. Sebentar ma, banyak belajar ma, besok akan ulangan ma. Si Anton aja ya ma ya, jangan saya ma, jangan saya banyak kerjaan. Ogah-ogahan. Kalau mama minta kamu ogah-ogahan, kalau cewekmu itu si Lucy minta kamu langsung berangkat. Apa bedanya? Bedanya karena si Lucy itu prioritasnya tinggi, favorit, nomor 1. Mamanya kalah, keluarganya kalah, adiknya kalah juga. Jadi kita lihat ini, pada waktu berpacaran itu pacar itu menempati prioritas lebih tinggi daripada mama malah. Next, anak sama teman. Buat seorang ibu lebih prioritas lebih tinggi anak sendiri atau anak teman? Tentunya anak sendiri ya, jelas. Anak teman, anak kita itu sakit langsung kita bingung bawa ke rumah sakit cepat-cepat, keluarkan uang banyak untuk pengobatan. Anaknya mau sekolah, wah
papa mama itu harus sediakan uang untuk uang sekolahnya, uang pelajarannya, uang sakunya, uang kendaraannya. Karena anak menempati prioritas tinggi dibandingkan sama teman. Tempatnya favorit nomor 1 bagi papa mama itu. Anak saya nomor 1, anak tetangga bukan nomor 1. Kita dengan Tuhan, Tuhan harus favorit. Tuhan harus nomor 1. Prioritas Tuhan harus paling tinggi dalam hidup kita. Yang lainnya semuanya itu sekunder. Yang lainnya harus di bawah. Terutama ini kita lihat ini godaan-godaan atau gila. Saya biasanya menggunakan kata gila ya. Orang-orang Kristen banyak tergoda oleh 5 godaan ini. Dan jangan sampai Allah itu kalah oleh godaan ini. Kalau Allah kalah di atas godaan ini, artinya kita tidak mempunyai hubungan yang intim dengan Allah. Coba 1, seks. 2, uang, mamon. Ini dalam Matius 6 ayat 24 juga Yesus Kristus mengatakan bahwa kita tidak boleh bertuhankan Allah dan mamon. Nggak bisa. Kalau mau bertuhankan Allah, mamon harus ditinggalkan. Nggak bisa. Kita 2 kaki itu menginjak Allah dan mamon. Enggak. Mamon harus ditinggalkan. Allah harus nomor 1. Ketiga, tahta, kedudukan, posisi. Kedudukan menyenangkan ya. Posisi menyenangkan ya. Kita sering tergila-gila karena kedudukan. Next. Kuasa, power. Kuasa kita. Dan yang kelima adalah godaan. Gila hormat, gila sanjungan, gila pujian. Ini 5 gila yang menghantui pelayan-pelayan Tuhan. Semua orang Kristen, semua orang juga tergila. Pertama, gila seks atau gila lawan jenis ya. Ini menggoda juga hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan juga yang gede-gede juga. Ternyata jatuhnya karena wanita lain. Istrinya ditinggalkan, dapat wanita yang lain. Kadang-kadang malah kan ceraiin istrinya. Itu artinya apa? Allah terhadap wanita lain itu mana nomor 1? Wanita lain itu nomor 1, Allah nomor 2. Duit, mamon. Wah, banyak ini. Banyak pendeta-pendeta kita lihat sekarang di YouTube ya, banyak pendeta-pendeta dikritik karena jadi perampok, ngerampok uangnya jemaat karena mata duitan. Jadi nomor 1 bagi pendeta itu adalah duit. Yang ketiga adalah tahta, kedudukan. Nggak mau disingkirkan walaupun sudah periodenya sudah selesai, nggak mau lepaskan kedudukan, masih mau bercokol aja sampai terjadi kehebohan, sampai terjadi pertentangan, sampai terjadi perpisahan dan sebagainya karena mempertahankan kedudukan. Sudah waktunya pensiun, sudah waktunya ganti jabatan, masih nggak mau, masih mempertahankan tahta atau kedudukannya. Misalkan kalau dikasih waktu 2 periode, maunya periode ketiga masih jadi ketua juga. Kuasa, power, wah marah kalau orang tidak menghargai kuasanya. Dan gila hormat, gila sanjungan, gila pujian. Intinya contoh yang luar biasa kita baca dalam Alkitab adalah si Haman. Mungkin ada 1000 orang, kalau dia lewati semua tunduk. 1 orang aja tetap berdiri, nggak mau tunduk. Dia marahnya luar biasa. Marahnya karena yang 1 orang itu 99,9% itu mau tunduk sama dia, 0,01% itu nggak mau tunduk sama dia. Bencinya, dendamnya luar biasa karena dia itu gila hormat, gila sanjungan, gila pujian. Hamba-hamba Tuhan juga, orang-orang Kristen juga gila hormat, gila sanjungan, gila pujian. Kalau orang tidak terima kasih sama dia, marah. Kalau kata-katanya tidak dianggap, marah. Kalau kehendaknya tidak dituruti, marah. Karena gila hormat, gila sanjungan, gila pujian. Ini 5 gila ini, 5 godaan. Tidak boleh mengalahkan Allah kita. Allah kita harus nomor 1, favorit. Ini ciri-ciri, 5 ciri-ciri daripada keintiman. Saudara mau mengetes, saya orang yang intim dengan Tuhan, mau ngetesnya gimana? 5 ciri-ciri ini, ada enggak? Suka enggak ketemu? Suka enggak ngobrol sama Tuhan? Ada kata-kata rahasia, ada keintiman, bisa enggak sharing sama Tuhan? Ada kata-kata mesra enggak?
Kalau saudara dengarkan orang yang intim sama Tuhan, rasanya aneh ya. Kok begitu mesranya, kok begitu kolokannya. Misalkan si Joni ya. Seorang Joni orang dewasa. Kalau ngomong sama Tuhan itu mesranya. Nanti kalau sudah ngantuk ya, sudah malam gitu. Tuhan, Oni udah ngantuk ya. Mau tidur ya Tuhan. Kita ketemu lagi besok ya Tuhan ya. Selamat malam. Kok manggil dirinya itu di hadapan Tuhan kok Oni? Yang Oni itu waktu dia kecil, si Joni dipanggil sama papanya itu Oni. Mamanya panggil dia itu Oni sebagai kata-kata mesra. Dan dia pakai itu juga untuk Tuhan. Kok dia bisa kolokan sama Tuhan ya? Tuhan, Oni udah ngantuk. Ya, ngantuk kok ngomong sama Tuhan. Tuhan, Oni udah ngantuk ya. Oni tidur dulu ya Tuhan ya. Kita ketemu lagi besok jam 6 ya Tuhan ya. Kok bisa kata-kata kolokan seperti itu? Ya karena Allah utama. Karena Allah intim, karena dia intim sama Tuhan dan tidak bisa di-sharingkan sama orang lain. Ini luar biasa ya. 5 poin ini harus ada di dalam orang yang intim dengan Tuhan. Oke, next. Nah, orang yang intim sama Tuhan itu akan membawa segala macam anugerah. Keutamaan yang luar biasa. Bukan saja dari pihak kita, tapi dari pihak Allah itu Allah akan mencurahkan banyak yang luar biasa. Sama seperti orang tua kalau sayang sama anaknya, habis-habisan. Semuanya dikasihkan pada anaknya itu. Demikian juga keintiman kita dengan Tuhan akan mengakibatkan segala macam anugerah ditimpakan Tuhan kepada kita. Ini nanti kita akan bahas dalam sesi-sesi yang akan datang ya. Keuntungan luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, orang yang intim kepada Tuhan. Next. Nah, orang yang intim sama Tuhan itu terbangnya luar biasa ya. Melayang tinggi, mengembangkan sayapnya luar biasa. Next. Ini gambaran juga orang yang intim dengan Tuhan. Seperti apel yang merah menyala ini. Dari jauh kelihatannya indah sekali. Didekatkan ke hidung, waduh baunya wangi ya. Digigit, waduh manis ya. Manis-manis campur asam ya. Segar sekali ya. Ini gambaran orang yang intim dengan Tuhan. Next, kita akan nyanyi lagu ini. Kita akan tutup firman Tuhan dengan lagu ini ya. Kusanjung kau di tempat. Ini adalah lagu penyembahan. Jadi kembali waktu saudara nyanyi lagu ini, jangan nyanyi sama kita. Jangan ngomong, jangan bayangkan saudara di hadapan jemaat. Tapi saudara nyanyi sama Tuhan sendiri. Saudara ngomong sama Tuhan sendiri. Bayangkan Yesus berdiri di hadapan saudara, saudara ngomong sama dia, memuji, menyembah dia seperti itu ya. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Kusanjung kau lebih dari yang lain. Engkau prioritas dalam hidup kami Tuhan. Yang lain. Menyembahmu Yesus. Sekali lagi kita sembah dia ya. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Kusanjung kau lebih dari yang
lagu ini sekali lagi tapi dengan bahasa roh ya, dengan bahasa baru saudara. Ya Rabba Rasa Kaya